Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana kami, podcast Jadi kali ini kita akan membahas di podcast perdana kami bagaimana sih pertemanan toksik itu. Mungkin teman-teman nih bingung di lingkungan toksik itu kayak gimana, nggak bisa lepas dari teman toksik, mungkin mau lepas tapi nggak enakan nih. Jadi kita akan bahas di sini bersama-sama kakak-kakak kita. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai-santai ya kakak-kakak. Oke, santai banget. Ini saya mau bertanya nih, sama-sama mau jawab ya. Apa sih tanda-tanda tuh orang itu toksik gitu? Mungkin kakak Dingsi atau kakak Septi, silahkan. Kalau menurut saya ya teman-teman, kalau tanda-tanda dari orang toksik itu yang pertama, dia tuh ingin menang sendiri dan ingin dituruti sendiri, mut-mutan lah seperti itu ya orangnya ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan mempunyai teman yang toksik, mungkin tanpa kita memberitahu juga sudah mengetahui bagaimana yang dimaksud dari teman toksik itu. Egois berarti ya. Sangat egois. Oke. Mungkin dari kakak Dingsi ada? Kalau dari saya sih, menurut saya pertama itu kalau kita tuh ketemu sama dia, selalu kita pasti akhirnya itu bakal lelah gitu. Kalau Nguras energi ya ngobrol. Iya. Misalnya kita lagi ketemu atau ngobrol tuh pasti kayak capek banget gitu bawaannya. Itu udah mungkin termasuk teman toksik ya menurut saya. Terus juga dia tuh hubungannya satu arah. Misal dia tuh cuma datang itu pas butuh aja gitu. Pas ada Bener banget. itu udah kelihatan banget teman toksik. Sakit ya dibutuhin. Datang pas butuh, Iya, DPB datang iya. pas butuh. Nah, Bahwa situ. gaul sekarang enggak. Nah, si tanda-tandanya Iya, menurut kita Oh. ya. Jadi yang kedua itu kan kenapa sih kita tuh kayak sulit banget ngelepas orang toksik itu? Padahal itu kan nggak sehat menurut kita. Iya, bener banget sih. Kalau dari menurut saya sendiri sih, bukannya nggak bisa ya, karena Nah. kalau ada orang yang emang tidak enakan hatinya untuk melepas, kan biasanya teman toksik itu dia pintar memanipulasi teman-teman yang lain untuk tidak menemankan yang ini, karena mereka takut dijudge di circle-nya mereka. Menurut saya begitu. Menurut kamu gimana? Paling utama tuh ya banyak orang yang takut kesepian. Ya enggak sih? Iya Bener, sih, benar. banyak yang nggak Benar mau sih. punya Iya, Takut takutnya nggak nggak punya punya teman teman, lagi iya. gitu. Karena sudah Merasa- sefrekuensi gitu iya, ya. dan karena dia udah lama, itu juga masuk. Takut buat nggak punya teman setelah itu, dan jadi akhirnya dia bakal tetap Tapi dari sadari dia tuh sebenarnya tuh Iya. dalam lingkungan nggak baik gitu. nggak baik gitu, udah nggak sehat Bener banget. banget, Itu sebenarnya bener. harus dihindari banget. Iya. Terus gimana sih cara tegas gitu kasih batasan ke teman toksik itu biar kita tuh nggak ngerasa bersalah. Yang kakak sebutkan Kak Septi tadi kan kayak nggak rasa enakan, nggak bisa berani bilang ke orang Untuk membatasi teman toksik itu bisa dilakukan dengan jika dia mengajak keluar, kita bisa menolak gitu. dengan cara-cara lain gitu, Iya. alasan-alasan lain. Alasan yang lain. Kalau emang kita sudah menyadari dia toksik gitu, kita Alangkah bisa baiknya alangkah kita baiknya meninggal. iya meninggalkan. Bukan lebih ke meninggalkan sih, lebih ke menghindar, menghindar, Ya, menjauhkan. benar. Iya, seperti Nggak terlalu main sama dia lagi gitu ya. Iya. Iya, mengurangi porsinya. Tapi Dan mungkin juga- semakin lama kalian bakal semakin lelah dan Iya. akan semakin sadar gitu. Betul. Dan akan keluar dengan sendirinya Nah, dari betul. lingkungan teman yang toksik. mau nggak mau kita harus ikhlasin. Itu adalah jalan terbaik. Iya, Kita harus ikhlas dengan semua. masih banyak teman-teman di luar sana Betul. yang baik, teman. Bukan hanya dia Betul aja banget gitu. ya teman-teman. Cintai diri kalian, hargai diri kalian. Betul, kalian itu berharga. Daripada terjebak di lingkungan yang nggak sehat. Toxic. Nanti kalian malah sakit atau kalian menjadi orang yang toksik nantinya. Iya, benar. Benar banget, mengayomi semua orang tuh buat Iya. nggak usah berteman sama ini itu gitu kan. Betul. Terus nih apa sih dampak atau jangka panjang dari punya teman toksik itu, apa sih dampaknya gitu? Kalau dampaknya ya sudah jelas, itu kita mungkin capek, bakal sakit batin, mikir gimana cara kita keluar dari hubungan itu, dan kita mikir capek sama dianya, dan kata-kata dia yang mungkin buat kita sakit hati atau nggak pas di kita, kan itu efek yang paling pertama adalah frustasi. Bisa juga Stres. menyebabkan penyakit yang lain Iya. seperti asam lambung. Itu Nah, asam asam lambung lambung naik. naik Bisa gitu. dari pikiran, loh, Pikiran teman-teman. gitu kan. Iya benar banget.
banget Iya gitu. sih, bener banget. Itu. Apalagi kayak kita ngikutin mood gitu kan, ngikutin mood mereka tuh mau kesini kayak buang-buang waktu banget Iya, gitu. padahal itu ya udah nggak usah aja gitu, nggak perlu banget gitu kan. Lelah dari kita sendiri, rugi juga dari kita Betul. sendiri, teman-teman. Waktu Betul, terbuang itu sia-sia. teman-teman. Seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan lebih baik untuk Iya. menjadi lebih baik Iya, lagi itu benar, gitu. Nggak terasa nih kakak-kakak nih udah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman di lingkungan toksik itu apa aja gitu, pesan-pesannya biar mereka tuh keluar dari kecimpunan lingkungan yang nggak sehat kayak gitu. Kalau menurut saya ya, sayangi diri kalian, jangan terlalu mau menuruti apa kata teman-teman. Kalau misalnya kalian emang merasa kesusahan di saat teman kalian minta tolong, tolak gitu. Gak usah yang iya aja pada saat orang yang minta tolong. Lihat juga sisi kondisi kita kayak gimana, teman-teman gitu. Seperti itu. Mungkin kan Oke, kalau dari saya, punya teman toksik itu bukan salah kamu, tapi bertahan di sana itu pilihan. Kamu mau terus jalanin itu atau enggak, itu kan pilihan kamu. Iya benar. betul Jadi banget. kamu yang tahu sendiri, karena kamu udah capek pasti tahu akan berbuat apa gitu ya. Karena mungkin kamu sudah dewasa juga, kamu sudah bisa mengambil keputusan sendiri dan pemikiran sendiri ya. Jadi kamu harusnya lebih tahu dan harus apa gitu. Iya, kan kalian juga punya porsi nih, tahu mana yang benar yang salah gitu. benar. Jadi kan Kita bisa sudah lebih dewasa memilih ya. teman-teman. Iya. Seperti itu ya. Nah, terus gimana lagi? Terus juga kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik. Dan itu tidak membuat kamu merasa kurang. Tanpa dia kamu bisa kok. Tanpa dia kamu bisa Iya, kok. Semangat teman-teman yang sekarang ada lagi di lingkungan Iya, toksik ya. semangat buat Iya. kalian. Semoga cepat sadar ya teman-teman. Iya, semoga bisa Dan cepat nggak mengambil bisa keputusan mempengaruhi ya. orang Jangan lain. menyiksa batin sendiri Iya, ya teman-teman. ingat sayangi diri kalian ya. Hargai diri kalian, cintailah Betul. diri kalian. Oke, mungkin itu yang bisa kita dengar nih, pesan-pesan dari kakak-kakak kita, dari Kak Septi, Kak Iya. ini. Mungkin semoga di podcast perdana kami ini teman-teman bisa memetik manfaat dari pesan-pesan dari kakak-kakak kita. Semoga teman-teman bisa terhindar dari lingkungan teman toksik ya. Oke, sebelum kita menutup podcast perdana kami ini, kita punya slogan biar kakak-kakak itu ingat gimana sih lingkungan toksik itu, biar kakak ingat-ingat ya. Kita mulai nih. 2, 3. Cintai dirimu, hindari teman toksik setiap hari. Oke, sekian podcast perdana kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.